Shalom. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada baiknya kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sesi ini Ibu akan menceritakan pengenalan dasar akan kebenaran firman Tuhan, mulai dari penciptaan sampai nanti Yesus datang kedua kalinya. Namun untuk sesi ini Ibu akan menceritakan mulai dari penciptaan. Kisah ini adalah tentang permulaan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta dan serta segala isinya 6 hari. Pada mulanya dunia ini gelap dan kosong dan belum ada apapun yang terbentuk di dalamnya, tetapi roh Allah melayang-layang di atas air. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat terang itu bagus dan menyebut terang itu siang. Dia memisahkan dari gelap yang disebutnya malam. Allah menciptakan terang itu pada hari pertama penciptaan. Pada hari kedua, Allah berfirman dan menciptakan cakrawala di atas bumi. Dia menciptakan cakrawala dengan memisahkan air yang berada di atas dengan air yang berada di bawah. Pada hari ketiga, Allah berfirman dan memisahkan air dari tanah kering. Dia menyebut tanah kering itu daratan, dan ia menyebut air lautan. Allah melihat bahwa apa yang ia ciptakan itu. Dia berkata, biarlah bumi menghasilkan segala jenis pohon dan tanaman, dan itulah yang terjadi. Allah melihat bahwa apa yang telah ia ciptakan itu baik. Pada hari keempat penciptaan, Allah berfirman dan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah menciptakan semua itu untuk memberikan cahaya ke bumi, untuk menandai siang dan malam, musim dan tahun. Allah melihat bahwa apa yang ia ciptakan itu baik. Pada hari kelima, Allah berfirman dan menciptakan segala sesuatu yang berenang di dalam air dan semua burung. Allah melihat bahwa semuanya itu baik dan Dia memberkati mereka. Pada hari ke-6 penciptaan, Allah berkata, jadilah semua jenis hewan darat, dan itu yang terjadi, seperti yang dikatakan Allah. Sebagian di antaranya adalah hewan ternak, sebagian merangkak di tanah, dan sebagian hewan liar. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita, supaya menjadi seperti kita. Mereka akan berkuasa atas bumi dan semua binatang. Jadi Allah mengambil tanah, membentuknya menjadi seorang laki-laki dan meniupkan napas kehidupan ke dalam dirinya. Nama laki-laki adalah Adam. Allah membuat sebuah taman di mana Adam bisa tinggal dan menempatkan dia untuk mengurus taman itu. Di tengah-tengah taman, Allah menanam 2 pohon khusus, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Allah mengatakan kepada Adam bahwa dia bisa makan dari semua pohon di taman kecuali dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jika dia makan dari pohon ini, maka dia akan mati. Kemudian Allah berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, tapi tak satu pun dari para binatang bisa menjadi penolong Adam. Jadi Allah membuat Adam tidur nyenyak. Kemudian Allah mengambil salah satu rusuk Adam dan membuat menjadi seorang wanita dan membawa dia kepadanya. Ketika Adam melihatnya, dia berkata, akhirnya yang satu ini serupa dengan aku. Dia akan disebut perempuan karena dia terbuat dari laki-laki. Inilah sebabnya mengapa seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Allah menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya, dan Dia melihat bahwa itu sangat baik. Dia memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, milikilah anak dan cucu dan penuhilah bumi. Ini semua terjadi pada hari ke-6 penciptaan.
Ketika hari ketujuh tiba, Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Allah beristirahat dan semua yang dia telah lakukan, dia memberkati hari ketujuh dan membuatnya kudus. Karena pada hari dia berhenti dari pekerjaannya, inilah bagaimana Allah menciptakan dalam semesta dan segala isinya. Itulah kebenaran firman Tuhan tentang penciptaan yang boleh saya sampaikan di sesi ini. Dan tunggu sesi berikutnya, Ibu akan mempelajari dan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya ajak semua anak didik yang ada dimanapun untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami telah mengenal kebenaran firman-Mu. Kami telah mengenal Tuhan. Tuhan atas berkuasa dalam hidup kami, bahkan segala ciptaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup. Dan saatnya kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana. Kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, perlindungan sempurna yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.